Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Yeni Kristianti Hareva, Jonathan Romulus Simanjuntak, Priyu Wahyuni Padang, Irfan Nikola Simanjuntak, Judika Pasaribu. Di sini kami akan membahas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dosen pengampu Ibu Rini Heruliani SEMSI. Kami dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung. Di sini kami mengambil judul yaitu laporan arus kas. Yang pertama akan dibacakan teman kami, Irfan Nikola Simanjuntak. A. Pengertian laporan arus kas. Menurut para ahli, menurut jaringan pengertian laporan arus kas adalah laporan sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement, disusun oleh untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas, menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. 2. Menurut Weren, laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Menurut Henry, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan dampak-dampak dari aktivitas-aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. B. Tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan satu kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode. 2. Transaksi investasi. 3. Transaksi mempengaruhi operasi selama satu periode. 4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode. 5. Jumlah kas pada akhir periode. Arus kas dan peramalan dividen. Laba bersih atau net income sering dianggap sebagai indikasi tentang kemampuan perusahaan membayar dividen. Akan tetapi keputusan dividen harus memperhitungkan banyak faktor lain seperti tersedianya kas, kesempatan dan sasaran perusahaan berkenaan dengan pertumbuhan modal dan pengembangan, serta kebijakan perusahaan mengenai pembiayaan ekstern dan kemampuan perusahaan memperoleh dana dari luar. Tetapi salah satu kekurangan yang lebih besar dari laba bersih yang dilaporkan sebagai alat untuk meramalkan dividen masa depan ialah kemungkinan penyimpangannya. Oleh karena ketidakmampuan dalam banyak kasus untuk mendapatkan penandingan atau matching yang tepat antara biaya dengan pendapatan, dan oleh karena sifat yang arbitrer dari prosedur-prosedur alokasi, maka penggunaan arus kas sebagai alat meramalkan dividen masa depan mencegah terjadinya penyimpangan dari laba bersih yang dilaporkan, kecuali sejauh bahwa penetapan waktu penerimaan dan pembayaran kas tertentu dapat diubah oleh manajemen. Walaupun keputusan dividen perusahaan dalam setiap periode didasarkan pada banyak faktor yang kompleks, para penanam modal mungkin dapat memperoleh beberapa pertolongan dalam meramalkan dividen masa depan jikalau mereka memiliki informasi mengenai jenis-jenis arus yang berikut ini. 1. Arus kas yang berkaitan dengan operasi dasar yang sedang berjalan. 2. Arus kas berulang yang tidak berkaitan dengan operasi sekarang, tetapi timbul dari peristiwa tak terduga atau dari keinginan untuk mempertahankan lingkungan yang baik dari perusahaan masa depan. Arus kas yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas operasional dan persediaan atau yang diperoleh dari penjualan apabila tidak diperlukan untuk operasi perusahaan pada waktu yang akan datang.
4. Kas yang diperoleh dari atau dibayar kembali kepada para pemegang obligasi dan para pemegang saham sebagai suatu bagian pembiayaan perusahaan. 5. Pembayaran bunga dan dividen kepada para penanam modal dengan klaim prioritas. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. C. Isi dan format laporan arus kas. Isi laporan arus kas. Baik IFRS atau International Financial Reporting Standard dan GAAP General Accepted Accounting Principles menentukan bahwa penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode harus diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk barang jasa bunga pendapatan dividen. 2. Kas keluar atau pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada kredit. Belum ganti slide-nya. Dua, aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik hutang maupun ekuitas seperti properti, pabrik, dan peralatan. Transaksi investasi terdiri dari pertama, kas masuk atau penerimaan, penjualan aktivitas tetap, penjualan investasi, penjualan aktivitas tak terwujud, dan penerimaan hasil penagihan pinjaman. 2. Kas keluar pembayaran, pembelian aktivitas tetap, pembelian investasi, pembelian aktivitas tak berwujud, dan pemberian pinjaman. Tiga, aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Transaksi aktivitas pembiayaan meliputi 1. Kas masuk atau penerimaan, pinjaman uang, penerimaan investasi dari pemilik, penerbitan saham perusahaan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya. Yang kedua, kas keluar atau pembayaran, pembayaran kembali pinjaman, pembagian pemilik, pembayaran dividen, dan pembayar hutang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Judika. Format dasar dari laporan arus kas. Laporan arus kas. 1. Laporan arus kas dari aktivitas operasi. 2. Laporan arus kas dari aktivitas investasi. 3. Laporan arus kas dari kegiatan pembiayaan. 4. Kenaikan atau penurunan kas bersih. 5. Kas di awal tahun. 6. Kas di akhir tahun. Selanjutnya, D. Penyajian laporan arus kas. 1. Sumber informasi. Perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber, yaitu neraca komparatif, laporan laba rugi, periode berjalan, dan data transaksi terpilih. 2. Menyiapkan laporan arus kas. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber di atas melibatkan 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. 2. Penentuan kas bersih yang disediakan oleh atau yang tidak atau dalam digunakan
sebagai aktivitas investasi dan pembiayaan. 3. Penentuan dan perubahan atau kenaikan dan penurunan kas selama periode berjalan. 4. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Selanjutnya, contoh berikut menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan sumber dan langkah-langkah tersebut dalam penyusunan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan perbandingan perusahaan pada awal tahun dan akhir tahun di 2017. Telemarketing, laporan posisi keuangan 31 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018. Aktiva 1 kas pada tanggal 31 Desember 2017 $31, tanggal satunya 0, keterangan naik dan turunnya naik. 2. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember $41, tanggal 1 Januarinya 0, keterangannya naik. 3. Tanah tanggal 31 Desembernya $15, tanggal 1 Januarinya 0, keterangannya naik. Totalnya dari seluruh tanggal 31 totalnya $87 dan tanggal 1 Januarinya 0. 2. Kewajiban dan ekuitas pemegang saham. 1. Saham utang usaha $12 pada tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januarinya 0, keterangannya naik. 2. Saham biasa tanggal 31 Desember $50, tanggal 1 Januarinya 0. 3. Laba ditahan tanggal 31 Desembernya $25, tanggal 1-nya 0. Jadi total dari seluruh tanggal 31-nya $87 dan tanggal 1 Januarinya 0. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya, Jonathan. Oke, telemarketing, ins, dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Yang pertama itu adalah pendapatan sebesar $172.000, beban operasi sebesar $120.000, laba sebelum pajak penghasilan sebesar $52.000, pajak penghasilan itu sebesar $13.000, dan laba bersih itu sebesar $39.000, dan informasi tambahan dividen sebesar $14.000 telah dibayarkan selama tahun berjalan. Oke, selanjutnya. Oke, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atau pengeluaran kas dari aktivitas operasi yang ditentukan dengan mengkonversi laba bersih atas dasar aktual menjadi dasar kas. Hal ini dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan laba bersih pos-pos dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas prosedur. Tidak hanya memerlukan analisis atas laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga atas laporan posisi keuangan komparatif serta data transaksi terpilih. Selanjutnya, perhitungan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Laba bersih itu sebesar $39.000 dan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, dan kenaikan piutang usaha itu sebesar $41.000 dan kenaikan hutang usaha itu sebesar $12.000. Jadi jika di total itu $29.000 dikurang laba bersih $39 dikurang $29.000, jadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu sebesar $10.000. Selanjutnya, aktivitas investasi. Telemarketing hanya berupa pembelian lahan, aktivitas pendanaan, saham biasa meningkat sebesar $50.000 dan penerbitan sebesar $50.000.
saham tunai, dan yang kedua itu adalah perusahaan membayar dividen tunai sebesar 14.000 US dollar. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni. Saya. Telemarketing laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Arus kas dari aktivitas operasi ada laba bersih sebesar 39 US dollar. Penyesuaian untuk mendamaikan laba bersih dengan kas. Bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, kenaikan piutang usaha dikurang sebesar 41 US dollar, kenaikan piutang usaha ditambah sebesar 12 US dollar. Total dari kenaikan piutang usaha dan kenaikan utang usaha sebesar 29 US dollar. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi sebesar 10.000 US dollar. Arus kas dari aktivitas investasi. Pembelian tanah dikurang sebesar 15 US dollar. Kas bersih yang digunakan oleh aktivitas investasi sebesar 15 US dollar. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Penerbitan saham biasa 50 US dollar, pembayaran dividen tunai dikurang 14 US dollar. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas pembiayaan sebesar 36 US dollar. Kenaikan bersih kas sebesar 31 US dollar. 31 US dollar ini berasal dari 10 US dollar dikurang 15 US dollar ditambah 36 US dollar. Kas pada awal tahun 0 sehingga kas pada akhir tahun sebesar 31 US dollar. Aktivitas non-cash. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contoh kegiatan non-cash yang signifikan adalah A. Penerbitan saham biasa untuk pembelian aktiva, B. Konversi obligasi menjadi saham biasa, C. Penerbitan surat hutang untuk membeli aktiva, D. Pertukaran aktiva jangka panjang. Aktivitas pembiayaan dan investasi yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, kegiatan ini dilaporkan terpisah di bagian bawah laporan arus kas. Yang E. Kegunaan laporan arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas mengacu pada kedekatan atau kemudian dikonversikan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak terduga. Arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah semua arus kas yang dimiliki perusahaan. Arus kas ini bisa digunakan untuk membeli investasi tambahan, membayar hutang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Berikut ini cara menghitung arus kas bebas. Arus kas dari kegiatan operasi dikurangi investasi aset tetap untuk mempertahankan produksi saat ini, itulah total dari arus kas bebas. Tanpa usaha terus-menerus untuk mempertahankan dan memperluas fasilitas, tidak mungkin perusahaan dapat terus mempertahankan posisinya yang kompetitif. Lalu berikutnya adalah untuk mengurangi dividen. Meskipun perusahaan dapat memotong dividennya, hal ini umumnya dilakukan hanya jika perusahaan dalam situasi darurat finansial. Jumlah yang dihasilkan setelah pengurangan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Semakin besar jumlah arus kas bebas, maka semakin besar pula
fleksibilitas finansial perusahaan. Berikut contoh analisis arus kas bebas. Nestor Company analisis arus kas bebas. Kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 411.750 US dollar dikurangi pengeluaran modal 252.500 US dollar dikurangi dividen sebesar 19.800 US dollar. Total arus kas bebas menjadi 139.450 US dollar. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari segi kami cara membacakannya atau dari segi kami menyampaikan kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.